Di manga One Piece chapter 1114, Vegapunk mengatakan kalau Joy Boy adalah orang pertama yang berlayar mengarungi lautan sekaligus orang pertama yang dikenal sebagai seorang bajak laut di dunia One Piece. Namun hingga chapter 1121 masih belum ada penjelasan dari Vegapunk terkait bagaimana Joy Boy bisa mendapatkan julukan itu. Vegapunk justru bercerita ngalor ngidul terkait konflik yang terjadi antara kelompoknya Joy Boy versus aliansi 20 kerajaan kuno pada masa Void Century yang mengakibatkan perubahan landscape dunia secara masif dan radikal karena hancurnya beberapa benua yang menyebabkan permukaan air laut naik hingga setinggi 200 meter dan menenggelamkan banyak sekali peradaban. Tapi berdasar dari penggambaran konflik yang super dahsyat di masa Void Century dari Vegapunk ini, saya jadi punya simulasi olah TKP yang tiba-tiba muncul di dalam kepala saya. Jadi bayangan saya begini. Kalian ingat, pada manga One Piece chapter 963 kita bisa menyaksikan sedikit kilas balik dari masa lalunya Inuarashi dan Nekomamushi saat keduanya masih imut-imut. Dalam kisah flashbacknya itu, senior-senior Ming mereka bercerita kalau sejak ratusan tahun yang lalu, suku Ming mereka sudah mengikat janji saudara dengan para samurai dari kerajaan Wano. Dengan berbekal dongeng tersebut, keduanya lantas memutuskan untuk berlayar mencari kerajaan yang lokasinya masih belum mereka ketahui itu. Nah, dalam perjalanannya keduanya sempat berdiskusi tentang seberapa banyak pulau yang ada di dunia ini. Dalam percakapan tersebut, terlontarlah sebuah kalimat yang berbunyi, jumlah pulau yang ada di dunia ini pasti lebih dari 5. Saya menduga, sebelum suku Ming diungsikan ke atas punggung Zunisa, di dunia One Piece hanya terdapat 5 daratan besar atau 5 benua. Makanya suku Ming yang belum pernah merantau masih berpikir kalau di dunia ini hanya ada 5 pulau atau 5 benua saja. Nah, pada zaman saat dunia masih terbagi menjadi 5 benua inilah, Joy Boy terlibat konflik dengan aliansi 20 kerajaan kuno. Yang menarik adalah, jika Joy Boy disebut-sebut sebagai manusia pertama yang berlayar mengarungi lautan, maka bisa jadi pada masa itu jalur penghubung utama antar kelima benua bukanlah kapal dan pelabuhan, melainkan jembatan raksasa, di mana salah satunya adalah jembatan Tequila Wolf yang berada di East Blue ini. Sayangnya, ketika perang besar berkecamuk di masa Void Century, 2 benua yang dihubungkan oleh jembatan raksasa tersebut hancur akibat dihantam oleh Ancient Weapon. Sehingga kemudian, ketika pemerintah dunia sudah terbentuk, Tequila Wolf beralih fungsi dari jembatan penghubung antar benua menjadi tempat kerja rodi bagi para tahanan dan musuh-musuh pemerintah dunia yang proyek pembangunannya tidak akan pernah selesai bahkan sampai hari kiamat nanti karena 2 benua yang mau dihubungkan sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya sekarang, kenapa kedua benua tersebut sampai dihancurkan menggunakan Ancient Weapon? Menurut saya, jawabannya cuma ada satu. Ada tempat-tempat di kedua benua tersebut yang sempat dicurigai sebagai base campnya Joy Boy pada masa Void Century. Dan alasan kenapa perang tersebut berlangsung hingga 100 tahun lamanya hingga menyebabkan kelima benua hancur lebur adalah karena Joy Boy terus berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain selama berkonflik dengan musuhnya. Saya menduga aliansi 20 kerajaan kuno sebenarnya tidak butuh waktu hingga 100 tahun untuk mengalahkan pasukannya Joy Boy. Status Joy Boy sebenarnya sudah resmi kalah ketika 1 dari 3 senjata kuno yang dia miliki jatuh ke tangan Imusama. Namun kekalahan itu tidak serta-merta membuat Joy Boy langsung tewas di tempat pada saat itu juga. Joy Boy masih belum tertangkap dan mereka butuh waktu hingga 800 tahunan yang lalu untuk bisa menangkap dan mengeksekusi mati Joy Boy. Itu pun bukan karena kehebatan aliansi pemerintah dunia, tetapi lebih karena Joy Boy memang sudah siap untuk ditangkap setelah proyek One Piece yang dia gagas selesai dipersiapkan. Nah, kita semua tentu masih ingat, di manga One Piece chapter 1086, Imusama memerintahkan para Gorosei untuk memusnahkan Lulusia Kingdom menggunakan energi Mother Flame-nya Vegapunk. Dugaan saya, senjata yang digunakan itu adalah salah satu dari 3 Ancient Weapon yang berhasil Imusama rebut dari Joy Boy, yaitu Uranus. Jika Uranus ini sudah berada di tangan aliansi 20 kerajaan kuno sejak zaman Void Century, maka sangat masuk akal jika hancurnya kelima benua di masa Void Century disebabkan oleh senjata ini juga. Namun karena terlalu sering digunakan, Uranus akhirnya kehabisan tenaga dan mangkrak karena Imusama dan kroni-kroninya tidak memiliki sumber energi yang cukup untuk membangkitkannya lagi hingga Vegapunk berhasil menciptakan Mother Flame 800 tahun kemudian. Gara-gara kelima benua hancur berkeping-keping inilah, mau tidak mau Joy Boy harus beralih dari menggunakan transportasi darat menjadi menggunakan transportasi laut untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh sebab itulah dia kemudian dikenal sebagai manusia pertama yang berlayar mengarungi lautan. Lalu bagaimana kemudian dia bisa disebut sebagai seorang bajak laut? Teori saya, kisah perjalanan Joy Boy mengarungi banjir bandang di masa Void Century adalah kebalikan dari cerita pelayaran Nabi Nuh dalam kisah banjir besar.
Maksud saya begini, Joy Boy dan Nabi Nuh mungkin sama-sama berlayar dengan orang-orang terpilih dan menjadi manusia pertama yang berlayar mengelilingi dunia. Namun berbeda dengan Nabi Nuh yang sudah membawa bekal yang cukup untuk bertahan hidup di atas kapal, Joy Boy dan krunya tidak punya cukup bekal makanan untuk bertahan hidup. Makanya selama perjalanannya itu, Joy Boy mampir ke pulau-pulau yang mereka temui untuk mengisi ulang kebutuhan hidup mereka. Sayangnya mereka tidak punya emas atau uang untuk digunakan sebagai alat barter. Jadinya Joy Boy dan krunya lebih sering ngutil daripada berbelanja, mirip-mirip seperti kelompok bajak laut Roger dalam kisah flashbacknya Kozuki Oden lah. Oleh karena tindakan kriminal yang terus-terusan mereka lakukan itulah, orang-orang mulai menjuluki Joy Boy sebagai seorang pembajak dari laut. Bajak laut. Dugaan saya selama menjadi bajak laut itulah Joy Boy mulai mengumpulkan benda-benda berharga dari peradaban yang tenggelam di dasar lautan, serta menyusun rencana jangka panjang untuk mengalahkan Imusama dan aliansinya, termasuk menyebarkan batu-batu poneglyph yang berisi spoiler tentang zaman Void Century serta warisan yang dia tinggalkan ke segala penjuru dunia. Teori saya, Laugh Tale sebenarnya bukanlah sebuah pulau, melainkan kapal berteknologi tinggi yang dulu dipakai oleh Joy Boy untuk mengarungi lautan selama dikejar-kejar oleh aliansinya Imusama. Karena Laugh Tale sejatinya adalah sebuah kapal yang mangkrak karena kehabisan anggaran hingga memfosil menjadi seperti sebuah pulau setelah ratusan tahun tidak beroperasi, makanya tempat ini memiliki medan magnet yang berbeda dengan pulau-pulau hasil pecahannya kelima benua. Sehingga alat navigasi tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya dengan akurat. Satu-satunya cara untuk menemukannya hanyalah dengan membaca titik koordinat yang disembunyikan dalam 4 batu red poneglyph yang sudah Joy Boy tinggalkan. Batu-batu poneglyph tersebut bisa bertahan hingga ratusan tahun lamanya karena dilapisi dengan wallpaper dinding vinil marble yang tahan air, tidak memudar, tidak melengkung, dapat digosok jika kotor, tahan gores dan tahan aus, anti rayap, ramah lingkungan, serta dilengkapi dengan perekat yang dapat dilepas dan disisipkan berulang kali. Jika kalian juga pingin dinding atau lantai rumah kalian tampak lebih eksotis, higienis, dan borjuis, tetapi dengan harga yang ekonomis dan pemasangan yang praktis, link produknya sudah saya sisipkan di kolom deskripsi. So, oleh karena Joy Boy adalah manusia pertama yang dijuluki sebagai seorang bajak laut, pastinya dia juga menjadi pelopor dari terciptanya bentuk dasar Jolly Roger yang menjadi kebanggaan para bajak laut di era setelahnya, bukan? Namun saya yakin pada mulanya Joy Boy tidak bermaksud menggunakan bendera bergambar tengkorak untuk menakut-nakuti orang, karena sejatinya gambar tengkorak bagi para pelaut memiliki arti yang beragam. Contohnya saja bendera bergambar tengkorak yang dikibarkan di atas kapal KRI Dewa Ruchi yang jelas bukan kapal bajak laut. Menurut artikel yang ditulis di majalah Angkasa tahun 2011 yang berjudul KRI Dewa Ruchi Kapal Latih Penjelajah Samudra, arti dari bendera berlogo tengkorak tersebut adalah bahwa bendera ini melambangkan keberhasilan, keberanian dalam menghadapi bahaya, ketabahan yang tiada akhir, dan kemenangan suatu tugas. Sehingga mungkin makna sebenarnya dari bendera berlambang tengkorak yang dikibarkan di atas kapalnya Joy Boy adalah semacam itu juga. Namun karena mereka sering ngutil di pulau-pulau yang mereka singgahi, orang-orang mulai mengartikan bendera tersebut sebagai Jolly Roger bajak laut Joy Boy. Dan jika benar topi jerami raksasa yang disimpan oleh Imusama di Marijoa adalah miliknya Joy Boy, saya jadi curiga kalau bentuk Jolly Rogernya Joy Boy akan terlihat sangat mirip dengan Jolly Rogernya kelompok bajak laut topi jerami. Saya harap kecurigaan saya ini akan terjawab nanti ketika Luffy dan kawan-kawan berhasil sampai di Laugh Tale, di mana saya yakin salah satu harta karun yang tersimpan di sana adalah Jolly Rogernya Joy Boy. So, piye menurutmu cah? Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Sampai ketemu lagi dalam video kami yang berikutnya, and matur nuwun.